sepakat membantu sesama. Marilah kita bersama berzakat di Wafis Al-Amin Center. Berzakat di Wafis Al-Amin Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik para bapak dan ibu sekalian, almarhum Engkong Aji Sarung ini memang pernah berangkat bersama saya tahun 2015 tadi. Dan alhamdulillah beliau di penghujung usia lanjut, beliau ini termasuk orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya Pak ya, karena usianya udah melebihi 30 tahun dari jatah orang harus hidup. Kan 90 tahun tadi Pak ya. Dan orang pengen hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat itu memang cita-cita semua orang Pak. Nggak ada orang yang tidak pengen dunia bahagia, akhirat apa? Bahagia. Nggak ada orang, pasti pengen semua. Karena itu para bapak sekalian, Allah kasih satu doa. Kalau bapak pengen hidup di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia, dan di akhirat nggak ada dapat siksa. Allah kasih doanya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 201. Pengen Pak? Dunia senang, akhirat apa? Senang. Dan di akhirat nggak diapain, nggak disiksa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu doa yang Bapak sering baca. Makanya ketika kita membaca doa itu Pak, itu betul-betul dihayati. Karena apa? Yang pertama, ini doa dari Allah. Doa yang paling terbaik itu adalah doa yang dari Allah, dari Al-Quran. Itu doa yang paling terbaik. Karena itu ketika Bapak mau berdoa baca ini, itu betul-betul dihayati, dipahami. Ya Allah, berikan saya dunia ini baik. Berikan saya akhirat juga Pak baik. Dan di akhirat jauh dari siksa apa? Api neraka. Udah selesai. Karena itu memang, kenapa Bapak Ibu sekalian Allah sampai kasih doa itu? Karena ketika ayat ini turun Pak, ada orang ketika berwukuf di Arafah, itu doanya buat dunia doang. Waktu itu diwukuf di Arafah, orang pada berdoa, ya Allah turunin hujan. Itu kan buat dunia ya. Ya Allah suburkan tanaman-tanaman saya. Ya bapak-bapak kemarin katanya nyawa di sini pada apa? Nah, kena ular bulu ya. Pasti bapak nggak berhenti itu berdoa itu. Jadi kata Allah tuh mencela orang yang ketika berdoa mintanya dunia aja. Kenapa kamu nggak minta buat akhirat kamu, kata Allah? Padahal akhirat itu jauh lebih kekal. Akhirat itu jauh lebih lama hidup kita. Makanya kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa kamu nggak pernah minta tentang akhirat buat kamu? Makanya turunlah ayat ini, minta dunia, minta juga akhirat. Dan di akhirat dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi ketika kita doa, jangan dunianya doang yang minta. Makanya ketika materi ini Pak,
saya sampaikan ketika saya khutbah di Islamic Center, ada ketua Basnas Kota Bekasi itu, Pak Haji Parai. Pas selesai khutbah, Ustaz sebentar, bilang gitu. Saya jadi ingat katanya. Dulu saya waktu sekolah di Lirboyo, saya ditanya sama kiai saya, Parai, coba saya mau dengar, kamu kalau berdoa minta apa? Pinter, hidupnya bahagia di dunia ya, ilmunya manfaat, biar rezekinya banyak. Kata kiai itu, kenapa lo nggak pernah minta dijauhkan dari sifat-sifat jelek lo? Jarang Pak kita ya. Ya Allah jauhkan saya sering ngomongin orang. Ya Allah jauhkan saya sering nipu orang. Ya Allah jauhkan saya sering nyaci maki orang. Jarang kita berdoa diri kita yang jelek itu kita minta. Justru kita berdoa itu yang sering adalah apa? Tentang dunia. Makanya akhirnya kata Rasulullah apa? Kamu jangan selalu minta dunia kamu. Dunia itu kata Nabi ibarat kamu ceburkan jari kamu ke dalam lautan, Pak. Bukan lagi mangkok, bukan lagi gelas. Tapi kamu celupkan jari kamu kata Nabi ke dalam lautan. Kemudian kamu angkat dari air laut itu. Seberapa banyak yang nempel air laut di jari kita? Itu segitu dunia. Akhirat itu lautannya itu. Kenapa kamu hanya nyari rebutin air yang nempel sedikit di jari kamu, tapi kamu nggak rebutkan itu air laut yang masih banyak? Itu kiasan dunia. Ya Pak ya. Makanya karena kita akan kembali nikmati kayak almarhum Kong Haji Sarung, pertanyaannya adalah seberapa banyak yang sudah kita siapkan? Makanya saya katakan tadi, almarhum Kong Haji Sarung ini termasuk orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apalagi tadi sudah ada bagi-bagi apa tuh? Bagi-bagi ngaji tiap malam Senin. Beruntung Pak ya, anaknya berapa tadi? 11. Beruntung punya anak 11. Kalau ini betul-betul Pak dijalanin, Kong Haji Sarung ini di kuburannya nggak akan pernah gelap. Karena kuburan itu Pak, kan kita tahu dewe, udah pasti gelap gulita. Supaya kuburan kita terang begini Pak, terang terus, maka dia bisa diterangi oleh kiriman doa. Ibarat lampu pita gantung apa ya? Nah iya, minyaknya udah habis, maka jadi apa tuh? Redup. Lama-lama mati, gelap dah. Belum sampai minyaknya habis, itu udah datang lagi doa malam Senin yang akan datang. Belum sampai mati, itu lampu di kuburan, nur, cahaya doa, cahaya baca Al-Quran, cahaya tahlil, cahaya doa, cahaya istighfar, dia udah terang lagi. Dan itu yang makanannya almarhum Kong Haji Sarung, yaitu kiriman apa tuh? Doa. Makanya tadi boleh nggak orang lain ikut? Semakin banyak Pak yang duduk, semakin banyak yang doain, semakin banyak yang beristighfar, maka lampunya semakin apa tuh? Terang. Jadi Pak Lurah ini ya, Pak Haji Sahal ya, Pak Kades, sebanyak-banyaknya undang, biar lampunya kagak tuh redup-redup, terang terus. Dan dia gembira Pak, senang. Kenapa? Karena hidup di alam barzah dengan bergelimang doa, bukan malah ketika bapaknya mati anaknya pada berantem, berebut apa? Berebut banda gitu ya. Boro-boro mau lampu kuburannya terang, ya kan? Malah digebukin bapaknya sama siapa tuh? Malaikat. Kalau anaknya kagak pada mau apa tuh? Akur. Nah para bapak ibu sekalian, dari 11 orang Pak, dari 11 anak, siapa nanti yang paling berkah hidupnya? Maka
Kalau pengen paling berkah hidupnya, maka paling banyak berbakti sama orang tuanya, dia yang paling berkah. Ya, dia yang paling berkah. Kenapa Bapak sekalian? Karena orang tua itulah merupakan kunci surga. Allah nggak akan pernah datang ridhonya sama kita kalau orang tua kita tidak pernah ridho sama kita. Dan itu hadisnya sudah familiar. Ridallah fi ridal walidain. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah, yaitu ridhonya orang tua. Dan orang tua itu ridho kalau anak-anaknya itu siapa yang paling banyak berbakti kepadanya. Makanya kan pernah bapak-bapak dengar yang namanya Uwais Al-Qarni. Apa ya? Uwais Al-Qarni ini Pak, ada beberapa cerita. Ada yang pertama dikatakan Uwais Al-Qarni ini tukang ngangon kebo. Sehingga beliau ini hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Makanya tidak termasuk sahabat. Ibunya Uwais Al-Qarni ini ibunya Gempor. Kenal Gempor Pak? Orang surga pasti kenal. Ya. Karena Gempor Pak, otomatis aktivitas ibunya setiap hari harus digendong. Kemana-mana digendong. Dan Uwais ini pengen banget bisa ketemu Nabi. Ya, biar bisa berjumpa dengan Nabi. Tapi karena ibunya Gempor, kata ibunya, jangan lama-lama. Ya, jangan tinggalin ibu lama-lama. Nanti kalau ibu mau ngapa-ngapain, kan ribet dia. Nama orang Gempor. Diizinkan sama ibunya, Uwais pengen ketemu Nabi. Sampai di Madinah, Uwais ternyata tidak bertemu dengan Nabi, ketemu dengan Aisyah. Cuma nitip salam. Karena pesan ibunya suruh pulang buru-buru, pulanglah dia. Ketika mau haji Pak, mau haji, pengen banget ini Uwais gendong ibunya pergi haji. Akhirnya Pak, dia punya kebo dia itu. Dari mulai dia kebo masih kecil Pak, sampai gede, dia gendong, dia ajak ke atas tebing. Turunin lagi, lo gendong lagi Pak, sampai kebunnya tuh gede. Kata orang kampung tuh Uwais dikata orang gila, karena gendong-gendong apa? Kebo. Untuk apa Uwais ini gendong-gendong kebo? Untuk supaya dia punya tenaganya kuat. Nanti kalau saya pergi haji, ini ibu saya gendong. Sampai Pak, bener. Ya, sampai bener ke sana. Nah, ketika dia bisa berkesempatan haji, Rasulullah berwasiat Pak, kan nggak ketemu Nabi udah keburu mati. Rasulullah berwasiat sama Umar sama Ali bin Abi Thalib, nanti kamu temuin Uwais, karena dari Uwais kamu minta istighfarnya, kamu minta doanya. Sekelas Uwais Pak, istighfarnya makbul, doanya makbul. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia sangat berbakti sama orang tua. Artinya pelajaran buat kita, kalau selama ini kita berdoa Pak ya, dan doa kita belum bisa merubah yang kita mau, berarti kita ada yang salah. Mungkinkah kita belum bisa berbuat baik sama orang tua kita? Mungkinkah kita belum bisa melayani orang tua kita dengan sebaik-baiknya? Sehingga doa kita yang tiap hari kita minta sama Allah, mana? Belum kelihatan. Jadi karena seakan-akan Allah nggak adil, maka kita tiap hari sholat, tiap hari angkat doa, belum juga apa? Kelihatan. Saya alhamdulillah Pak, alhamdulillah banget Pak. Sejak, ini cerita doang Pak ya, sejak pindah tuh dari KBH, terus saya bangun, saya cuma satu doa saya Pak, baik ketika duha maupun ketika malam, karena kita bangun gak punya duit ya kan. Ya Allah, utus ya Allah donatur, suruh datang ke yayasan saya, ke Wafiz namanya ya. Itu yang utus ya Allah, utus. Saya mah gak punya apa-apa. Alhamdulillah Pak. Pokoknya alhamdulillah deh.
Tadi aja tuh saya lagi butuh AC, emang 10 AC karena buat pengajian besok. Datang gelodok orang ngasih AC 4 gitu kan. Terus butuh apa tuh besok acara, kan ruangannya 300 meter kayak panggungnya itu tendanya kan gede. Gelodok datang udah pakai Ustaz tenda saya. Emang doanya gitu doang. Doanya ya Allah, utus apa tuh, kirim para donatur untuk datang sana. Mudah-mudahan berusaha besok datang. Sound systemnya udah sahal belum ada no. Makanya saya panggil sound system, suruh saya cek, coba cek ini ruangan ini bikin sound system yang bagus. Kenapa? Kalau sound system bagus orang tuh ngomong enak. Dicek sama dia seret, Ustaz 25 juta ini soundnya. Sound system 25 juta Pak. Halus. Duit dari mana ya? Ya udah ntar minta sama Allah aja. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan pulang dari sini ntar urusan urusan saya Son. Ya kan? 25 juta. Ya. Halus dong ya. Biarin ya. Itu makan ngalir pahalanya. Niatin buat kong sarung. Ini sound system niatin buat kong apa? Kong sarung. Emang lagi nyari, baik saya siapa ini yang bisa ngasih sound system ya, gitu kan? Dan itu Pak, bangunannya saya mau bangun 3 lantai, satu lantainya 1M, ya 1M 1 lantai. Karena saya kepengen itu orang ketika ngaji ke Majlis Ta'lim itu Pak nyaman, adem gitu ya. Kemudian saya kepengen orang masuk itu sama seperti orang masuk ke hotel gitu Pak, ya kan? Bukan kayak kelas-kelas biasa begitu. Jadi masuk ke hotel dia nyaman. Memang bener saya buat kayak gitu sengaja. Jadi dia punya ukirannya itu ukiran buat di tembok doang Pak 50 juta. Ya. Kemudian juga karpet, harus dikarpetin tuh biar dia nyaman. Saya bilang tuh sama yang punya pabrik karpet, Pak itu Pak karpetnya nggak ada. Ya udah Ustaz, karpet tanggung jawab saya semua. Adanya alhamdulillah gitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi itu yang masalah kita. Kenapa doa kita itu terkadang tidak dikabul oleh Allah atau lambat dikabul oleh Allah? Kadang sampai kita mati belum juga ada tuh doa ya. Nah, tadi saya bilang mungkin ada hal yang salah yang belum kita perbaiki. Di antaranya adalah apa? Ridhonya orang tua. Kalau kayak Uwais Pak, Uwais Al-Qarni, apa Nabi Pak nyuruh Umar bin Khattab, sono lu temuin Uwais, lu minta doain sama dia. Itu kan doa Pak udah kebangetan makbul ya. Sekelas Umar bin Khattab Pak, khalifah, orang yang sangat dekat dengan Nabi, pakai minta disuruh apa? Minta doanya. Jadi artinya kalau pengen doa kita cepat dikabul oleh Allah, salah satu kuncinya ada di mana tuh? Berbakti sama kedua orang tua. Makanya saya sering bilang, tidak dibenarkan kalau sampai ada anak sama orang tua nggak akur, atau ada anak sama orang tua apa minjem. Sini Pak, gua minjem dulu beras, gua agak punya beras, panggil dia. Itu kan anak kebangetan Pak ya. Kalau sampai ada orang tua istilah apa tuh? Minjem. Kalau perlu ya kita ini bener-bener kayak kong Haji Sarung Pak. Udah tinggal uncang-uncang kaki. Anak 11 kalau mau haji, mau umroh sarang 2 juta, udah 25 juta. Jadi anak kong Sarung gampang kalau mau apa tuh? Kalau infak jariah sound system 25 juta, sarang 2 juta aja seorang Pak. Kan ringan tuh kong ya. Haji Sahal. Ya kan ringan 2 juta daripada 25 juta sendiri. Halus. Nah, 2 juta, plak, nyampe. Besok saya umumin, saya masukin ke Facebook, saya masukin ke YouTube, beres. Nah, para bapak dan hari sekalian, ini sebuah keistimewaan yang ada pada Kong Haji Sarung ya. Kita mah Pak belum tentu kayak beliau, belum tentu. Pertama umurnya panjang, 90 tahun. Orang sekarang jangankan Pak yang tua-tua kayak ini, saya dah, ya ini kakinya tadi dah asam urat, kolesterol gitu kan. Yang penting jangan gula dah. Kalau udah gula semua-muanya ke bawah-bawah Pak.
Ini perlu dijaga. Jadi saya tuh harus memastikan diri berolahraga tuh tiap hari. Kalau enggak ya seminggu 4 kali. Supaya apa? Supaya biar sehat. Karena kalau kita sehat, kita bisa ngayap kemana-mana itu. Bisa ceramah ke sini, bisa ceramah ke sana. Tapi kalau kita udah nggak sehat, juprak di mana tuh? Di rumah, maka tidak ada aktivitas yang kita bisa lakukan. Para bapak hari sekalian, insya Allah mudah-mudahan ya, inilah yang disebut oleh Rasulullah kafa bil mauti wa'idhu. Malam hari ini Kong Haji Sarung almarhum memberikan nasihat kepada kita. Jadi kalau pengen bahagia di dunia, bahagia di akhirat, inilah kuncinya. Kayak almarhum Kong Haji Sarung. Mudah-mudahan nanti putra-putrinya Kong Haji Sarung ini punya kebiasaan baiknya apa? Nah, kebiasaan baik Kong Haji Sarung ini pertama harus diikuti. Yang kedua harus diwarisi. Kalau memang tadi Kong Haji Sarung kebiasaan baiknya tahlil kemana-mana Pak ya, nah itu ikutin. Mengikuti jejak baik orang tuanya itu sudah kebahagiaan orang tua di alam barzah. Seneng dia. Jangan bapaknya merajin tahlil sampai kemana-mana, anaknya agak yang nongol ya. Rajin juga. Nah, kalau dia rajin itu berarti sudah menjalankan apa? Menjalankan sunnah baiknya dari orang tua. Makanya saya sering bilang juga Pak, kayak hari ini di malam ini. Kong Sarung yang malam ini kita doain, kalau dalam susunan Pak doa, dia nomor keberapa kita doain? Nomor keberapa Pak? Nomor ketiga. Siapa yang kita doain nomor pertama? Diri kita masing-masing. Coba Bapak baca istighfar. Astaghfirullahalazim li wali walidayya walahu. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya, baru ampuni dosa dia yang kita tahlilkan. Nah iya, jadi Kong Haji Sarung yang ngundang, Kong Haji Sarung yang ngasih konsumsi, Kong Haji Sarung dapat keberapa? Ketiga. Lah bapak yang cuma duduk doang dapat pertama. Orang tua bapak yang tidak hadir di malam hari ini dapat nomor 2. Makanya rugi ketika ada orang kayak gini nggak datang. Karena yang kita doakan diri kita. Sudah pasti Pak, kita banyak dosa. Ya sudah pasti, gitu kan, banyak dosa. Salah satu penghapus dosa adalah dengan istighfar. Nah, istighfar itu adalah obatnya. Nabi aja Pak ya, Nabi yang tidak punya dosa, berapa kali Rasulullah beristighfar setiap hari? 100 kali. 100 kali. Kita yang dosanya banyak, berapa kali istighfar? Makanya nggak apa-apa nanti kalau guru mimpin tahlil sampai 3, sampai 5, sampai 7, jangan protes. Ya buat kita benar. Astagfirullahalazim li wali walidayya walahu walil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullahalazim li wali walidayya walahu. Gitu Pak ya. Kan kita doain. Kadang-kadang karena tidak diresapi seperti itu Pak, mak tuh tahlil saat itu bingung ya. Nah, gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan. So, guru ngaji kalau lama udah kagak protes lagi udah, ya. Gak apa-apa Pak. Istighfarnya sampai 5 kali, gitu kan? 3 kan minimal. Kalau enggak 5, kalau enggak 7, yang ganjil gitu Pak ya. Karena Allah suka yang apa? Ganjil. Buat siapa itu doa? Buat kita. Mungkin di rumah kita jarang istighfar, Pak ya. Lah di sini waktunya kita apa? Istighfar. Termasuk juga tahlilnya Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu Pak ya. Nah, itu adalah kunci masuk surga. Makanya kan miftahul jannah la ilaha illallah gitu. Jadi kalau tahlilnya banyak,
Berarti kita dalam rangka mencari kunci-kunci surga. Kadang kalau tahlilnya lama, protes lagi. Ya Pak ya? Kebanyakan. Padahal itu adalah kunci-kunci apa? Surga. Berarti kalau orang protes tahlil kepanjangan, belum pengen masuk apa? Surga. Begitu Pak ya? Nah, ini salah satunya Pak ya. Nah para bapak hari sekalian, insya Allah hari ini Pak, kita sudah masuk ke hari 17 besok Pak ya. Dan yang paling penting lagi Pak, sekarang ini kita sudah di penghujung tahun 1441 Hijriah. Besok minggu depannya sudah masuk malam Kamis yang akan datang, sudah masuk tahun baru. Apa yang kita lakukan Pak? Ya, apa yang kita lakukan nih tahun baru kita? Yang pertama, bahwa bulan Zulhijjah dan bulan Muharram itu Allah sebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Ya, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu pada 4. Zulqa'dah, kalau bulan orang kita sebut apa? Apit. Ya Pak. Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan, bulan haram. Apa yang diharamkan Allah Pak? Yang paling pertama berperang. Orang tidak boleh dilarang sama Allah berperang di 4 bulan ini. Yang kedua, dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika orang melakukan kebaikan-kebaikan di 4 bulan ini, nilai pahalanya dilipat gandakan. Yang ketiga, ketika orang di 4 bulan ini melakukan dosa, kemaksiatan, menzolimi orang, menyakiti orang, menipu orang, maka dosanya dilipat gandakan. Iya. Nah iya tuh. Ya. Jangan pahalanya doang gede, ya kan? Dan ini Pak dikiaskan ketika orang berangkat ke Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram kita tahu pahalanya 100.000 kali lipat. Dan orang yang datang ke Masjidil Haram atau ke Mekah melakukan kejahatan, dosanya pun seperti itu. Sama dengan bulan-bulan haram ini. Yaitu 4 bulan tadi ya, Apit, Haji, Muharram, dan Rajab. Karena itu di penghujung tahun ini kita isi dengan kebaikan. Termasuk malam ini nih. Malam ini kita tahlil Pak, beda pahalanya di bulan yang bukan bulan haram. Yang bukan bulan haram ya, beda nilainya. Kita datang ke sini sekarang. Karena ini ada di bulan haram, bulan Zulhijjah. Besok bulan Muharram, bulan Zulhijjah. Salah satu amalan Nabi yang sering dilakukan, baik Nabi, baik orang Yahudi, baik orang Nasrani, baik orang jahili, Pak. Apa Pak? Puasa. Puasa Muharram itu Pak, terutama tanggal 10 Muharram. Itu puasanya orang Yahudi. Kenapa mereka berpuasa? Karena orang Yahudi itu Pak memperingati hari selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Maka ketika itu Nabi melakukan puasa itu, dan Nabi menyuruh para sahabatnya puasa tanggal 10 Muharram atau disebut puasa Asyura. Ketika Nabi nyampe di Madinah, melihat banyak orang-orang Yahudi sedang berpuasa itu. Kata Nabi apa? Nahnu ahakku wa aula minkum bi Musa. Kami ini lebih berhak dari kalian orang Yahudi untuk melakukan puasa Asyura. Karena Nabi Musa sama-sama posisinya sebagai saudara-saudara Nabi Pak. Artinya kita tuh Pak lebih berhak memperingati kemenangan Nabi Musa daripada orang Yahudi. Nah akhirnya sahabat bilang dia Rasulullah, tanggal 10 Muharram itu hari istimewanya orang Yahudi, orang ahli kita. Kalau begitu kata Nabi, kita puasa tanggal 9, tanggal 10, atau tanggal 10, tanggal 11. Jangan puasa tanggal 10 aja. Supaya apa? Supaya membedakan ajaran Yahudi dengan ajaran Nabi Muhammad.
Maka nanti Bapak itu puasa tanggal 9 atau Tasu'a dengan puasa Asyura, atau Asyura dengan puasa apa? 11 Muharram. Apa pahalanya Pak? Menghapus dosa 1 tahun yang lalu buat orang yang mampu berpuasa pada hari itu. Ya, kalau pengen dosanya apa tuh? Dihapus. Maka jangan disia-siakan. Besok ketika kita apa? Menyambut datang tahun baru Muharram. Karena puasa adalah ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya katakan penting, Pak. Makanya kalau ada bapak-bapak yang jadi khotib di mana-mana, silakan minta teksnya sama saya. Karena sudah saya tulis itu teksnya dan saya sudah masukkan ke media online di koran bekas. Ya, silakan saja, sudah ada tuh teksnya, materi yang barusan saya sampaikan. Sampai tanggal 10 Muharram itu Pak, peristiwanya banyak. Peristiwa Nabi Ibrahim ketika dibakar. Ya, dibakar oleh Raja Namrud. Terus Nabi apa tuh yang keluar dari perut ikan? Nabi Idris, Nabi Yunus. Nabi Yunus.